Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah metodologi studi Islam yang berjudul Pendekatan Studi Islam secara Normatif yang akan disampaikan oleh saya pribadi, Vina Zratu Anissa, Saudari Habibah Kurniawati, dan juga Saudara Irwan Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu yang pertama agama sebagai doktrin, dan yang kedua yaitu definisi Al-Quran. Oke, untuk agama sebagai doktrin, doktrin sendiri ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya ajaran. Dan doktrin ini memiliki padanan kata ataupun sinonim dengan dogma yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya opini ataupun kepercayaan. Dan untuk istilah doktrin ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu penegasan tentang suatu kebenaran dan juga ajaran. Dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dikarenakan untuk mencapai penegasan suatu kebenaran ini harus memerlukan suatu ajaran, dan suatu ajaran ini tidak boleh terlepas dari suatu kebenaran. Dan untuk doktrin sebagai agama dan untuk doktrin agama pengertiannya adalah suatu akidah ataupun kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Terus hampir semua orang ini memiliki pandangan sama bahwa doktrin agama bersumber kepada wahyu. Karena agama bersumberkan pada wahyu, berarti kebenaran yang dimunculkannya ini bernilai mutlak. Terus kebenaran agama ini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama kebenaran tekstual ataupun wahyu, yakni kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci, dan yang kedua yaitu kebenaran empirik, yakni keyakinan manusia beragama berdasarkan tekstual ataupun wahyu. Dan untuk kebenaran yang pertama ini bernilai mutlak, dan kebenaran yang kedua itu bernilai relatif. Dalam studi-studi agama selalu dibedakan cara untuk memperoleh kebenaran agama, yakni yang pertama dengan cara teologis, dan yang kedua yaitu dengan cara teoritis. Dan untuk cara teologis ini yaitu bersumberkan pada wahyu dan bersifat mutlak. Dan untuk yang teoritis ini bersumberkan pada empiris dan bernilai relatif. Untuk materi kedua yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran sendiri menurut bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan qur'ana yang berarti bacaan, kumpulan, ataupun himpunan. Dan menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan dasar dari sumber utama bagi syariat. Dan yang kedua yaitu Abdul Wahab Al-Khalaf menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, melalui Jibril dengan menggunakan lafaz bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi imam bagi manusia, memberi petunjuk pada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Terus dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat bagi Rasulullah yang ditulis menggunakan bahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir dari generasi ke generasi, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya mendapatkan pahala. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Habibah Kurniawati. Poin yang C yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu memberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang baik dan benar. Yang kedua, menjadikan pedoman bagi manusia. Yang ketiga, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang keempat, sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yang kelima yaitu sebagai mukjizat terakhir dan terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin D yaitu esensi Al-Quran. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa tujuan pokok diturunkannya Al-Quran yaitu yang pertama, sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia. Yang kedua yaitu petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia
dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. Yang ketiga yaitu petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Tujuan lain diturunnya Al-Quran yaitu untuk membersihkan akal. Yang kedua, untuk mengajarkan manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, yaitu mengajak manusia berpikir dan bekerja sesama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat. Yang kelima, yaitu untuk membasmi kemiskinan material, spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama. Yang ketujuh yaitu untuk memberikan jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dan falsafat kolektif komunisme. Yang kedelapan, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan suatu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dan paduan nur ilahi. Dan poin yang yaitu ulum Al-Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak atau paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Ulumul Quran secara etimologi adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang pengertian pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran secara terminologi menurut Abu Syahban adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan tentang Al-Quran, mulai proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi secara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasik, masuk, muhkam, mutayabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. Jadi, yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasik wal mansukh, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya dengan berhubungan dengan Al-Quran. Terkadang ilmu ini jadi ulumul Quran yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzulnya. Dan kemudian presentasi dilanjutkan oleh Mas Irwan. Selanjutnya adalah metode tafsir. Metode tafsir itu adalah cara-cara yang ditempuh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang membawanya kepada kesimpulan tentang makna dan kandungan kitab suci tersebut. Secara umum, metode penafsiran Al-Quran dapat dibagi atas dua bagian, yaitu metode klasik dan metode modern. Yang pertama adalah metode tafsir klasik. Lihat dari segi ini, terdapat tiga cara atau metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu metode tafsir bil matsuratau bin al-riwayah, yaitu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan nas-nas atau teksnya, baik dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri, dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, maupun dengan perkataan tabi'in. Yang kedua adalah metode tafsir bil ar-ra'i atau al-dariyah, yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran yang didasarkan pada ijtihad mufasirnya dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan umatnya. Yang ketiga, metode tafsir bil bi al-isyarah, yaitu tafsir sufi yang didasarkan pada tasawuf amali atau praktis, yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat tersirat atau samar yang tampak oleh sufi dalam seluknya. Tafsir ini pada umumnya dipertemukan dengan lahir ayat dan tidak menyalahi ketentuan bahasa. Ya. Yang kedua, metode tafsir modern atau yang biasa disebut kontemporer. Dari sudut metode tafsir ini dapat dibagi menjadi 5 macam. Pertama, metode tafsir tahili atau analitas, yaitu tafsir yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan urutan ayatnya atau surat dari mushafnya, ya, dengan
menonjolkan kandung-kandungan lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, sebab-sebab turunnya hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Ya, yang kedua adalah tafsir ijmali atau global, yaitu tafsir yang penafsiran terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang ringkas tetapi jelas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikomunikasikan baik oleh masyarakat awam maupun intelektual. Ketiga, metode tafsir mukarin atau perbandingan, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membanding-bandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau dari pendapat-pendapat para ulama tafsir, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Yang keempat, metode tafsir maudhi atau tematik, yaitu tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang suatu masalah dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengannya, lalu menganalisanya lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Al-Quran tentang masalah berikut. Dan yang kelima, metode tafsir kontekstual, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan pranata yang berlaku dan berkembang di masyarakat sebelum dan turunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya model studi tafsir. Ya, untuk model studi tafsir saya mencari materinya itu tidak ada, dan ini saya menjelaskan tentang metode-metode penelitian tafsir. Ya, model-model penelitian tafsir maksudnya. Ya, model-model penelitian tafsir itu ya, hampir sama dengan metodenya tadi yang dilihat dari sudut perkembangannya. Ya, itu kayak tadi yang pertama ada tafsir bir riwayah yang penafsiran ayat dengan ayat atau penafsiran ayat dengan hadis Nabi. Tafsir bir riwayah ini itu ada 3, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis, dan penafsiran Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Yang kedua itu ada tafsir bir ar-ra'i, seperti tadi dalam metodenya. Tafsir bir ar-ra'i itu suatu ijtihad yang dibangun atas dasar yang benar, kaidah yang lurus yang dipergunakan oleh setiap orang yang hendak menafsirkan. Dalam tafsir ini, seorang penafsir Al-Quran berpegang pada ijtihad, bukan berpegang atas atsar yang diambil dari para sahabat. Yang ketiga itu tafsir bil isyari. Dalam tafsir bil ra'i, seorang mufasir dapat melihat makna selain makna lahir yang terkandung oleh ayat Al-Quran. Namun maka lain itu tidak tampak oleh setiap orang kecuali orang-orang dibukakan hatinya oleh Allah dan terangkan mata hati. Model-model penelitian ilmu tafsir yang sudah dilakukan oleh para mufasir itu ya seperti model penelitian ilmu tafsir Quraisy Shihab. Model penelitian ini bersifat eksploratif, deskriptif, analitis, dan perbandingan. Model penelitiannya berupa menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama tafsir terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir baik secara primer yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan maupun ulama lainnya. Ya. Yang kedua itu ada model penelitian ilmu tafsir Ahmad Asyarhasbi. Ya, pada tahun 1985, Ahmad Asyarhabi melakukan penelitian tentang tafsir dengan menggunakan metode deskripsi, eksploratif, dan analisis bagaimana yang dilakukan oleh Quraisy Shihab. Sumber yang digunakan adalah bahan-bahan atau kepustakaan yang ditulis para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabrani, Az-Zamakhsyari, Jalaluddin As-Suyuti, Ar-Raghib Asy-Syafani, Ar-Syatibi, dan buku tafsir lainnya. Hasil penelitian itu mencakup 3 bidang. Yang pertama mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir pada masa sahabat Nabi. Yang kedua mengenai corak tafsir, yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Yang ketiga mengenai gerakan pembaruan di bidang tafsir. Selanjutnya, model penelitian ilmu tafsir
dari Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu dikenal sebagai tokoh pemikir Islam abad modern yang produktif. Tentang macam-macam metode memahami Al-Quran, Al-Ghazali membaginya ke dalam metode klasik dan metode modern dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya model penyair tafsir Ibnu Jarir At-Tabrani. Ibnu Jarir At-Tabrani itu memiliki nama lengkap yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tarikh yang terkemuka, raja ahli tafsir, seorang imam yang mempunyai mazhab-mazhab sendiri. Sekali karangan-karangan yang berharga, di antara kitab tafsirnya Jami'ul Bayan yang sangat dikenal, tempat kembali segala ulama tafsir. Tafsirnya itu menyatakan keluasan ilmunya dan ketinggian penyelidikannya. Ya, yang selanjutnya model penelitian ilmu tafsir dari Abu Muslim Asy-Syafa'ani. Beliau termasuk golongan penulis yang ulung, amat pandai dalam urusan tafsir dalam berbagai ilmu. Di antara kitabnya adalah Jami'u Ta'wil yang terdiri dari 14 jilid. Tafsir beliau ini amat baik susunannya dan uraiannya. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Ya, selanjutnya untuk tanya jawabnya kita lakukan di e-learning YIN Ponorogo. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.